اللهم صل وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kita untuk kembali mengkaji hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bahas hadis yang ke-27 dari buku 40 hadis dari 40 kitab dalam Ihya Ulumuddin. Hadis tersebut berbunyi, Innallaha jawadun yuhibbul jawada makarimal akhlaq wa yukrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah. Ia mencintai orang-orang yang memiliki sifat pemurah dan mencintai orang-orang yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, dan membenci orang yang memiliki akhlak yang tercela. Al-Iraqi menyatakan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat dari hadis Talhah bin Ubaidillah, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Namun Imam Al-Baihaqi di dalam meriwayatkannya dari jalur hadis Sahal bin Sa'ad, dan ia menyatakan hadis ini sahih, artinya dapat kita perpegangi. Nah, sifat bakhil ini memang suatu sifat yang berbahaya yang mesti kita hindari atau kita obati perlahan-lahan sesuai dengan kemampuan kita. Di dalam riwayat yang lain ada disebutkan bahwa anak Adam itu memiliki 3 teman setia. Yang pertama yaitu teman yang mengikutinya sampai ruh dicabut. Itulah dia harta. Yang kedua, teman yang mengikutinya sampai ke kubur. Itulah dia keluarga. Dan yang ketiga adalah teman yang mengikuti sampai ke padang mahsyar. Itulah dia amal ibadah. Nah, jika kita telah tahu bahwa harta adalah teman setia yang hanya sampai ketika ruh kita dicabut dari badan, maka setidaknya ada beberapa harta kita yang kita infakkan di jalan Allah atau untuk dakwah, sehingga harta yang diinfakkan tadi menjadi amal ibadah yang akan menemani kita kelak di akhirat. Ada yang menarik yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam pentasarufan harta kita. Bagaimana caranya kita mengalokasikan harta kita agar lebih bermanfaat. Beliau menyebutkan ada disebut faedah diniyah. Hendaklah harta kita itu bermanfaat untuk keagamaan kita. Yang pertama, nafkah untuk dirinya sendiri. Nah, untuk nafkah diri sendiri itu sangat bermanfaat. Dapat dibagi 2. Yang pertama, untuk membantu ibadah. Apa contohnya untuk membantu ibadah? Seperti makanan, sehingga dengan makan kita kuat melaksanakan ibadah. Pakaian, dengan baju kita bisa menutup aurat untuk melaksanakan ibadah. Rumah, tempat tinggal kita, sehingga kita nyaman beribadah di dalamnya. Kemudian harta yang digunakan untuk semata-mata ibadah. Seperti apa? Mengerjakan haji. Kita belanjakan harta kita untuk haji. Kemudian untuk jihad fisabilillah. Bisa juga untuk dalam berdakwah dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, pentasarufan harta itu yaitu diberikan kepada manusia. Nah, ini ada 4 hal pula. Yang pertama yaitu sedekah. Kita bersedekah. Jadi sudah jelaslah yang pertama ini bahwa sedekah itu berpahala, tidak perlu kita bahas kembali. Karena sudah jelas menurut syariat, hukum Islam, agama kita. Yang kedua yaitu muru'ah. Untuk menjaga muru'ah atau menghormati seseorang. Dalam artian kita mentasarufkan harta kita dengan menjamu seseorang yang mulia. Seperti penghafal Quran, kita undang ke rumah, kita beri makan. Hal ini saya pribadi teringat apa yang dikatakan oleh almarhum abah saya. Dia pernah mengatakan, jangan sampai rumah kita itu tidak pernah dimasuki oleh orang penghafal Quran dan kita tidak memberi jamuan. Makanya ketika itu pernah
almarhum abah saya ini mengundang seorang ustaz dari Malaysia, namanya Ustaz Luqman, yang masih hubungan famili. Kebetulan istrinya itu hafiz Al-Quran 30 juz, jadi diundang ke rumah untuk diberikan jamuan. Nah, walaupun sebelumnya pernah juga ingin mengundang teman yang hafal Quran, hanya saja takut karena fitnah, karena sebab teman itu ketika itu seorang wanita yang masih gadis begitu. Akhirnya ditunda, kita undang yang sudah berkeluarga. Nah, seperti itulah mentasarrufkan harta untuk mengundang orang-orang mulia, para penghafal Quran ataupun orang-orang yang lainnya. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Ini pentasarrufan diberikan kepada orang lain. Seperti apa? Misalnya menolak celaan orang. Ada orang mencela, kita gunakan harta kita bagaimana caranya supaya orang itu tidak mencela. Seperti terjadi di zaman Nabi bersyair misalnya. Dulu ada yang bersyair menghina Nabi, lalu Nabi menyuruh sahabatnya yang bersyair seperti Hasan bin Sabit untuk menolak syair itu, seperti itu, atau hal-hal yang lainnya, bahkan untuk menjaga permusuhan, seperti itu. Kemudian pelayanan atau upah. Bagaimana ini? Misalnya ada satu pekerjaan yang bisa kita lakukan, namun jika kita lakukan waktu itu tersita untuk amalan kita. Misalnya kita di waktu libur hari Ahad bisa mungkin membersihkan halaman atau pekarangan, namun akan tersita waktu kita untuk membaca kitab atau berzikir atau mengamalkan wirid kita. Boleh kita ambil orang lain untuk membersihkan pekarangan kita, lalu kita upah dia. Nah, ini berpahala karena kita melakukan itu untuk dapat lebih dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tiga, yaitu harta yang diberikan tertentu. Yang pertama tadi untuk nafkah diri, kemudian kedua untuk orang lain, ini tadi dibagi 4. Kemudian yang ketiga adalah untuk tertentu. Seperti apa hartanya? Kita berinfak untuk pembangunan masjid, rumah sakit Islam, surau, ataupun dana kepada majelis ta'lim, ataupun membangun jembatan dan lain sebagainya. Itulah diantara faedah pemanfaatan harta. Namun hati-hati dari beberapa hal yang bahaya. Harta kita itu bisa bahaya untuk diniyah wa dunyawiyah kita. Bisa bahaya untuk dunia kita dan keagamaan kita. Seperti apa? Kita gunakan untuk mendorong kemaksiatan. Ada satu maksiat akan dilakukan di suatu tempat, kita nyumbang untuk maksiat itu. Bahaya. Misalnya ada suatu acara berbentuk semacam maksiat di mana di situ dipertontonkan aurat atau acara tertentu lah yang tidak perlu kita sebutkan. Nah, kita nyumbang. Maka ini berbahaya untuk agama kita dan keduniaan kita. Walaupun mungkin orang-orang akan menyangka baik dan akan memburukkan atau menghina atau menyatakan pelit orang yang tidak menyumbang, padahal dia tidak tahu perbuatan itu tadi adalah perbuatan yang tidak berguna, seperti misalnya kibotan. Nah, seperti itu untuk acara tertentu tidak perlu kita menyumbang. Kemudian yang kedua, mendorong hal yang mubah. Nah, ini berbahaya jika berlebihan. Kita boleh hal yang mubah seperti rihlah dengan keluarga, mengajak keluarga pergi kemana untuk menyegarkan, refresh pikiran kita. Tapi sekedar yang mubah saja, jangan sampai berlebihan. Misalnya kita ajak keluarga kita ke rumah makan, misalnya yang dekat di sekitar kita, RM Cepek, tapi makan kita berlebih-lebihan sampai kekenyangan. Nah, seperti itu mengakibatkan tidak baik, walaupun awalnya baik. Dan yang ketiga adalah yang tercela itu, bahaya harta itu kita sibuk dengan harta, lalai dengan Allah. Disibukkan harta, lalai dengan Allah. Ada sebuah kisah menarik yang diceritakan oleh Fariduddin Al-Atar dalam kitabnya Warisan Para Aulia, kisah seorang Ahmad Saudagar dan Ahmad bin Harb. Ahmad Saudagar ini sibuk menghitung keuntungan sehingga dia tertidur lupa makan. Sampai suatu hari dioleskan oleh istrinya di bibirnya kuah kari dari makanan, dia merasa bermimpi seolah-olah telah makan enak. Seperti itulah, karena di dalam hatinya telah tertanam hartanya. Berbeda dengan Ahmad bin Harb yang dia sibuk berzikir, beribadah kepada Allah sehingga tidak terasa lapar.
Nah, kita tidak pun bisa seperti itu, setidaknya kita adakan tawazun, seimbang. Nah, seperti itu. Dan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Tercelanya Bakhil ini ada memuat 2 buah bab kisah. Yang pertama kisah tentang orang-orang dermawan, yang kedua tentang kisah orang-orang yang bakhil. Ya, bagi yang mempunyai kitabnya boleh silahkan rujuk, karena mungkin terlalu panjang jika kita bahas di sini. Dan terakhir, sebagai penutup, kita ungkapkan sebuah syair, la yaghurrannaka minal mar'i qamisu rafa'ahu. Janganlah kamu tertipu dari seorang oleh sebab baju yang ditambalnya. Au izarun fawqa azmis saqi minhu rafa'ahu, atau sarung yang diangkatnya tinggi sampai lewat ke tulang betisnya. Au jabinun laha fihi atharatun qad khalaqahu, atau bekas tanda sujud yang dihapusnya, karena di zaman dahulu mungkin saja sujud ada pasirnya dihapus gitu, terlihat bekasnya. Tapi apa? Arihid dirhama ta'rafu hubbahu aw wara'ahu. Berilah dia dirham, maka engkau akan tahu dia mencintai dirham itu atau dia wara'. Jadi kita tidak bisa langsung menilai secara zahir, pakaiannya bagus dengan pakaian ustadz, tapi hatinya kita tidak tahu. Setelah diuji dengan harta, ternyata dia tamak. Jadi kita tidak bisa menilai dari pakaian, atau dari pakaian yang diangkat melebihi mata kaki, seolah-olah dia pengikut sunnah sejati, tapi ternyata dia rakus, atau bekas sujud, atau titik hitam bekas sujud, dan sebagainya. Tapi arihid dirham, ujilah dengan dirham, dengan uang. Arihid dirham ta'rafu hubbahu aw wara'ahu. Ujilah dengan dirham, engkau akan tahu dia mencintai dirham itu atau dia wara'. Jadi di situ ujiannya, kita tahu bakhil atau tidak. Tentunya sesuai dengan kadar kita. Jadi terkadang ada orang mungkin pakaiannya biasa, tapi dia menyembunyikan batinnya. Sebenarnya batinnya mulia. Dalam istilah dikatakan malamatiyah. Dia orang-orang yang suci, yang mulia mungkin, tapi dia menyembunyikan. Dia berpakaian seperti orang biasa. Nah, bisa saja seperti itu. Karena banyak yang terkadang kita tidak kenal, tapi mereka adalah wali Allah. Seperti 4 sahabat Rasulullah. Kita hanya mengenal sekedar sahabat, ternyata mereka wali-wali Allah. Seperti 4 orang imam mazhab fikih. Kita hanya mengenal mereka dengan jubah fikihnya. Ternyata mereka adalah wali-wali Allah. Semoga Allah pilih kita menjadi kekasihnya yang tidak bakhil kepada orang lain, khususnya kepada diri sendiri. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.